Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi struktur dan kaidah kebahasaan dalam cerita pendek. Nah, disimak baik-baik ya videonya sampai selesai. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai struktur cerpen. Di sini bisa kalian lihat struktur cerpen itu ada 5. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, menuju konflik. Yang keempat, puncak konflik. Dan yang terakhir, 5, penyelesaian atau biasa disebut dengan koda. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Nah, bagian ini adalah bagian awal dalam cerpen. Mengarang mulai memperkenalkan para tokoh serta menata adegan dan masalah antar tokohnya. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Di bagian ini sudah mulai muncul permasalahan. Nah, sudah mulai dimunculkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran bagi tokohnya. Yang ketiga, menuju konflik. Nah, di sini pada bagian ini kesukaran yang dirasakan si tokoh ini semakin meningkat. Nah, yang keempat, puncak konflik. Puncak konflik ini biasa disebut dengan klimaks. Nah, pada bagian ini ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, berhasil tidaknya tokoh dalam menyelesaikan masalahnya. Struktur yang kelima yaitu penyelesaian atau biasa disebut dengan koda. Nah, pada bagian ini adalah bagian akhir cerita. Nah, bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib yang dialami oleh tokoh tersebut setelah mengalami peristiwa puncak tadi, puncak konflik. Nah, namun ada pula cerita penyelesaian akhir ceritanya itu diserahkan kepada pembaca. Jadi akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa ada penyelesaian. Selanjutnya kita membahas mengenai kaidah kebahasaan cerpen. Nah, di sini kebahasaan yang sering muncul di dalam teks cerpen ada 5. Yang pertama, konjungsi waktu. Yang kedua, verba material atau verba aksi. Yang ketiga, verba tingkah laku. Yang keempat, dialog. Dan yang kelima, kata sifat atau adjektiva. Kaidah kebahasaan cerpen yang pertama tadi konjungsi waktu. Nah, konjungsi waktu ini adalah kata penghubung yang menyatakan urutan waktu. Misalnya kata sejak, setelah, mula-mula, kemudian, ketika, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah verba material. Verba material ini adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Jadi verba material ini berkaitan dengan fisik yang bisa kita lihat tindakannya. Nah, contohnya menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menulis, berjalan, berlari. Nah, itu merupakan verba material. Yang ketiga, verba tingkah laku. Nah, verba tingkah laku ini kata kerja yang mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan ungkapan atau ekspresi. Nah, ini berkaitan dengan mental yang tidak bisa kita lihat tindakan fisiknya. Misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, atau mengalami. Itu tingkah laku. Jadi, perbedaan verba material dengan tingkah laku, kalau verba material ini dia berkaitan dengan fisik. Sedangkan verba tingkah laku ini berkaitan dengan mental kita. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu dialog. Nah, dialog ini sering kita jumpai di dalam karya sastra fiksi. Dialog ini digunakan agar cerita lebih menarik. Nah, dialog juga dapat digunakan sebagai penyambung alur cerita agar runtut. Dialog dituliskan dalam suatu kalimat langsung. Kalimat langsung ini diapit tanda petik 2 dalam penulisannya. Nah, contohnya di sini Alam berkata, "Jangan diam saja, segera temui orang itu." Kalimat yang kedua, "Di mana keberadaan temanmu sekarang?" Tanya Ani pada temannya. Jadi di situ tandanya adalah ada tanda petik ganda.
Kebahasan yang kelima yaitu kata sifat atau adjektiva. Kata sifat ini gunanya untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Misalnya di sini bisa kalian baca ya di dalam paragraf ini, contohnya, bahkan kamarnya sekarang sangat rapi dan bersih. Nah, di sini ada kata sifat rapi dan bersih. Di sini untuk menggambarkan sebuah tempat yang rapi dan bersih. Selanjutnya, langkah menyusun cerpen. Di sini ada 5 langkah yang harus kalian lalui. Yang pertama, itu tentukan tema terlebih dahulu. Tema ini merupakan pokok pikiran dalam penulisan sebuah cerpen. Tema-tema yang bisa kalian pilih, misalnya tema keluarga, persahabatan, agama, permasalahan kehidupan, cinta, dan lain sebagainya. Langkah yang kedua yaitu menentukan pusat pengisahan. Pusat pengisahan ini juga disebut dengan sudut pandang. Nah, kalian harus menentukan cara kalian dalam menempatkan diri dalam cerita. Nah, sudut pandang ini ada 2 jenis, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama berarti kalian menceritakan diri kalian sendiri sebagai tokoh utama. Dan sedangkan sudut pandang orang ketiga berarti kalian menceritakan tentang orang lain. Langkah yang keempat yaitu menentukan latar atau setting. Nah, latar atau setting ini sangat penting dalam cerpen. Kalian harus menentukan latar yang tepat dan disesuaikan dengan tema atau kejadian yang dialami si tokoh tersebut. Yang kelima, menyajikan cerpen dengan alur yang menarik. Nah, alur ini adalah rangkaian peristiwa dalam suatu cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Jadi, kalian juga harus membuat alurnya seperti apa, apakah menggunakan alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Terakhir, yaitu langkah menyunting cerpen. Seperti biasa, ada 3 langkah di sini. Yang pertama, baca dulu keseluruhan naskah cerpen yang sudah kalian buat. Yang kedua, cermati kesalahan penggunaan mulai dari ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Yang ketiga, perbaiki kesalahan yang kalian temukan dalam naskah cerpen yang sudah kalian buat. Cukup sekian materi tentang cerita pendek. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.